Have you, Lord God Almighty? What is your land? What is your land? You are holy, holy. Have you, Lord God Almighty? What is your land? What is your land? You are holy, holy, holy. Have you, Lord God Almighty? What is your land? What is your land? Engkau Yesus, harus jiwaku menantikanmu. Percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu jangan lain ku andalkan selain Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang lain yang kami andalkan selain Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapa di surga, biarlah ini bukan hanya sebuah pengakuan, tapi menjadi suatu realitas kehidupan yang nyata buat kami semuanya. Dalam segala sesuatu kami mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan perlengkapi hamba-Mu, Tuhan layakkan hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar, kami juga diberkati oleh Tuhan mengenai pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sudah siap dengan firman Tuhan? Kita mau bahas tentang tema ini, regress dan
dan progres. Mari kita lihat firman Tuhan dulu. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15. Saya baca buat saudara. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu, katakan apa? Kemajuanmu. Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus memberikan sebuah pesan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Apa pesannya? Pesannya adalah supaya Timotius mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Bukan hanya dirasakan sendiri, tapi kemajuan itu bisa dilihat oleh semua orang. Apa yang dimaksud dengan progres? Tentu sudah pernah dengar istilah ini kan? Progres. Progres itu dari kata progressius. Kata ini ditemukan abad 14 dan ini dalam bahasa Latin, progressius. Yang artinya memiliki arti gerakan proses atau proses menuju ke arah tujuan yang lebih baik. Ada lawan katanya yaitu regress. Sama, kata ini juga ditemukan pada abad 14 dalam bahasa Latin juga. Regressius yang memiliki arti kembali atau bergerak mundur. Kalau progres itu bergerak maju ke arah yang lebih baik, tapi kalau regress itu mundur, bahkan hancur, mengalami keterpurukan. Coba kita teliti lebih lanjut kehidupan saya dan saudara selama beberapa tahun ikut Tuhan. Sebenarnya kita ini sudah mengalami progres atau belum? Atau sudah mundur beberapa langkah kehidupan kekristenan kita? Alkitab sangat jelas sekali, ada banyak contoh-contoh yang mengarahkan kita untuk kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Ada firman Tuhan yang mana lagi? Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ada progres kan? Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada beberapa tahap yang kita bisa perhatikan di sana. Yang pertama, pencuri. Berarti orang yang suka mengambil apa yang bukan di haknya. Orang yang suka mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Itu pencuri. Nah, kalau kita pernah jadi pencuri, jangan menjadi pencuri lagi. Harus berubah di sana. Lah, kalau orang sudah bukan pencuri lagi, harus ada progres lagi. Apa di sana firman katakan? Harus menjadi orang yang bekerja keras. Bukan hanya berubah, nggak ngambil, tetapi lebih dari itu menjadi orang yang suka dengan kerja keras. Progres lagi. Bukan hanya pekerja keras, tapi dia bisa membagikan sesuatu. Ingat, orang mencuri itu mengambil sesuatu. Tapi Tuhan mau kita bukan mengambil sesuatu dari orang lain, tapi kita membagikan sesuatu buat orang lain. Itulah yang namanya progres. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lama-lama, perkataan kotor. Jangan ada perkataan kotor. Doa saya setiap kalian milenial, ayo kita belajar pakai kata-kata yang baik. Amin. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus punya model bicara yang sopan, santun, di mana Tuhan itu dimuliakan di sana. Nah, Tuhan ngomong gini, firman Tuhan kata gini, kalau kalian biasa perkataan kotor, ayo kita memperkatakan perkataan yang baik. Ada progres di sana. Bukan hanya perkataan baik, tapi firman Tuhan kata gini, perkataan yang membangun. Seringkali dengan kata-kata kita melemahkan orang. Seringkali dengan kata-kata kita membuat orang itu down. Membuat orang gak terbangun. Membuat orang kehilangan harapan. Seringkali kita lakukan itu.
Tapi waktunya untuk kita memiliki kata-kata yang bukan hanya sekedar baik, tapi perkataan yang membangun banyak orang. Dan bukan hanya membangun, tapi perkataan yang di dalamnya ada kasih karunia Tuhan. Betapa bangganya Tuhan ketika setiap kita punya kata-kata yang memberkati banyak orang. Si A ketemu si B merasa, aku nyaman dengan kata-katamu, aku merasa cocok dengan kata-katamu. Tapi berkasih Tuhan, seringkali banyak orang menjauhkan diri dari kita. Kenapa? Karena omongan kita nggak kita bisa jaga. Berapa banyak seorang istri dikecewakan dari suaminya. Kenapa? Karena dari perkataan yang nggak membangun. Dari perkataan yang nggak memberkati. Atau mungkin sebaliknya. Seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami dikecewakan sama istrinya gara-gara cuma sekedar kata. Tapi doa saya malam hari ini setiap kita mengalami progres yang jelas. Dari kata-kata kotor, ayo kita ganti menjadi perkataan yang baik. Bukan hanya baik, tapi kata-kata yang bisa membangun orang lain. Kata-kata yang bisa memberikan pengharapan buat orang lain. Kata-kata yang bisa memberkati banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Filemon pasal 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat, apa saudara kasih Tuhan? Berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Paulus menulis surat kepada satu pribadi yang namanya Filemon. Saya nggak punya fotonya Filemon. Nek Raymond ada, tapi kalau Filemon saya nggak punya. Ya, kurang lebih saya kasih gambaran inilah. Filemon itu siapa? Filemon adalah seorang penting, dia menjadi pengatur jemaat yang ada di Kolose. Filemon ini punya seorang pembantu, budak. Namanya Onesimus. Arti nama Onesimus adalah berguna. Tapi kalian perhatikan baik-baik. Ketika dia menjadi seorang budak, dia bukan budak yang berguna, tapi dia budak yang tidak berguna. Dia seorang budak yang mengecewakan tuannya, yaitu Filemon. Dia seorang budak yang maunya itu sekehendak hatinya. Padahal seorang budak adalah seorang yang harus tunduk pada sebuah otoritas dari tuannya. Tapi Onesimus tidak melakukan hal itu. Dan pada akhirnya dia melarikan diri dari Filemon. Ketika dia melarikan diri, pada akhirnya dia dipenjara. Singkat cerita, dia dimasukkan penjara, dan di penjara itu dia bertemu dengan satu pribadi yang namanya Paulus. Di penjara ternyata Paulus mulai mendidik yang namanya Onesimus ini. Diajari firman, diajari kebenaran, dituntun tingkah lakunya menjadi orang yang saya katakan lebih baik. Sehingga ketika sudah lulus, Paulus mengirim surat kepada Filemon. Filemon, pembantumu yang namanya Onesimus, sekarang ini, dulu memang dia nggak berguna bagimu, tetapi dia sekarang berguna. Bahkan bukan hanya berguna, tapi sangat berguna. Ada sebuah perubahan di sana. Saya harap kalian bisa menangkap pesan ini. Ada sebuah perubahan yang jelas yang dimiliki oleh seorang yang bernama Onesimus. Doa saya setiap kita di sini, jadilah orang-orang yang mengalami progres. Mungkin kita dulu orang yang menyebalkan. Mungkin kita dulu orang yang seringkali membuat orang lain gak nyaman dengan kehadiran kita. Orang gak diberkati dengan kehadiran kita. Orang merasa, dalam bahasa Jerman itu, enak lihat kita. Gak jadi berkat sama sekali. Tapi saya percaya ketika kita bertemu dengan firman, kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan mentor-mentor rohani kita, harusnya ada perubahan di sana. Kita menjadi orang-orang yang berguna, di mana hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Onesimus ini? Yang pertama, hidup tidak boleh berhenti pada satu titik, tetapi harus terus berproses sampai kita menciptakan titik berikutnya yang kita jadikan tujuan dalam hidup kita. Jangan hanya puas, yang penting aku sudah berguna. Enggak. Kalau bisa,
lanjut lagi pada titik berikutnya, yaitu sangat berguna. Kita mungkin pernah berdiri pada satu titik, aku pencuri dalam tanda kutip. Tapi waktunya kita menjadi orang yang tidak mencuri lagi. Bukan hanya nggak mencuri lagi, tapi kita orang yang mau bekerja keras. Bukan hanya bekerja keras, tapi kita juga mau menjadi orang yang suka memberi. Mungkin kita pernah berhenti pada satu titik, omongan kita kotor, omongan kita nggak memberkati, omongan kita mungkin membuat orang sakit hati. Oke, itu dulu, itu masa lalu. Tapi Tuhan mau melangkah pada titik berikutnya. Kita memiliki kata-kata yang baik. Kata-kata yang benar-benar di mana Tuhan itu ada dalam kata-kata kita. Sebuah kata-kata di mana Tuhan itu nyata atas hidup kita. Pelajaran apa yang kedua yang bisa kita ambil dari si Onesimus? Jangan hanya puas dengan julukan saya Kristen, tapi jadilah orang yang bisa menunjukkan jati diri sebagai pengikut Kristus. Jangan bangga disebut Kristen, tapi berbanggalah ketika kita disebut sebagai pengikut Kristus. Supaya melalui hidup saya dan saudara, Tuhan itu dimuliakan dalam segala hal. Ketika kita belajar memuliakan Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Tapi saya percaya, sering kali saya katakan buat saudara, setiap orang belajar memuliakan Tuhan melalui hidupnya, maka Tuhan akan memuliakan juga kehidupannya. Saya ulang ya. Seorang yang dalam hidupnya belajar untuk memuliakan Tuhan melalui hidupnya, maka bagi Tuhan terlalu mudah untuk Tuhan memuliakan kehidupannya. Mau dimuliakan Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa keberhasilanmu, masa depanmu ditentukan oleh kualitas hidupmu saat ini. Makanya waktunya untuk ayo kita mengalami sebuah pemulihan dalam hidup ini. Itu bukan bicara berapa lama, tapi bicara tentang berapa bermanfaatnya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini waktunya untuk kita checklist hidup kita masing-masing. Sejauh mana progres yang kita miliki, sejauh mana hidup kita memiliki perkenanan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa perubahan itu butuh proses, ya, dan tidak bisa terjadi dalam satu malam. Tapi bukan berarti kemudian kita mengiyakan, ya udah masih lama aku nanti aja, enggak. Artinya butuh tindakan hari ini untuk sebuah perubahan. Tentu ada banyak hal-hal yang mungkin menjadi satu habit kita. Setiap kita, saya percaya punya habit masing-masing yang, maaf kata, yang kadang waktu nggak mempermuliakan Tuhan. Waktunya untuk kita berubah. Waktunya untuk kita progres kita yang jelas. Jangan hanya bangga menjadi orang Kristen, tapi banggalah menjadi pengikut Kristus yang mengalami keserupaan dengan Tuhan sendiri dalam segala perkara. Dengar baik-baik bahwa firman Tuhan akan berhenti yang saya sampaikan, tetapi yang Tuhan mau adalah bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati yang mau melakukan, mau berubah, mau menjadi lebih baik, mau lebih bertumbuh, mau lebih menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Satu hal yang saya pernah baca ayat Galatia pasal 2:20 mana gini. Ayo kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu jangan lain ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
setiap waktu, tiada lain ku andalkan selain Dia, tiada lain ku andalkan selain Kau, tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus.